organisasi, yaitu sikap kerja. Nah, supaya pembahasannya lebih menarik, kita akan mengangkat sebuah studi kasus nih, yaitu yang pernah kita dengar atau bahkan terjadi di lingkungan kerja. Contohnya itu seorang karyawan merasa promosi jabatannya lebih banyak diberikan pegawai yang dekat dengan pimpinan dibandingkan pegawai yang memiliki prestasi lebih baik nih. Setelah kalian mendengar kasus ini, apa sih ada pikiran kalian? Kalau aku langsung berpikir soal rasa adil, karena biasanya seseorang yang bekerja keras, kalau dia yakin hasil kerja akan dihargai sih. Kalau aku juga berpikir hal sama, kalau untuk promosi itu diberikan bukan berdasarkan prestasi. Nanti orang lama-kelamaan akan berpikir masih perlu nggak sih kalau misalnya kita kerja secara maksimal gitu. Nah, berarti menarik ya. Berarti masalahnya bukan sekedar siapa yang naik jabatan, tapi juga bagaimana keputusan itu mempengaruhi sikap kerja semua karyawannya nih. Sebelum membahas lebih jauh, kita pahami dulu ya apa sih maksud sikap kerja. Menurut kalian nih, selama teori yang kita pelajari ya, apa sih sikap kerja itu? Menurut Stephen dan Timothy, sikap kerja adalah evaluasi atau perasaan seseorang terhadap pekerjaan maupun organisasi tempat ia bekerja. Sikap kerja tidak hanya menunjukkan apakah seseorang suka atau tidak dengan pekerjaannya, tapi juga bagaimana ia menunjukkan rasa semangatnya, tanggung jawabnya, komitmen terhadap organisasi. Robin juga menjelaskan bahwa sikap kerja memiliki 3 komponen utama, yaitu kepuasan kerja, ketertiban kerja, dan komitmen organisasi. Berarti bisa kita simpulkan ya, bahwa sikap kerja itu bukan hanya dilihat dari mereka rajin atau tidaknya, tapi juga bagaimana perasaan mereka terhadap pekerjaannya. Kalau mereka merasa nyaman dan dihargai, biasanya semangat kerja kita juga lebih tinggi kan. Betul banget sih Kak, karena seseorang bisa saja hadir setiap hari, tapi jiwa dan raganya itu nggak ada di tempat kerja, jadi dia tuh seakan-akan merasa kosong sekali untuk masuk kerja. Kalau menurutku itu juga sering terjadi, cuman nggak disadari di perusahaan gitu ya, dimana kadang mereka itu hanya melihat hasil kerjanya aja gitu dari karyawan, tetapi kan nggak melihat bagaimana perasaan atau apa yang dirasain selama karyawan itu bekerja di tempat perusahaan itu gitu kan. Karena kan kalau sikap kerja yang positif itu kan biasanya seseorang bisa lebih produktif gitu kan, rasa sifat loyalnya kepada perusahaan juga tinggi dan bertanggung jawab terhadap kinerja untuk perusahaannya juga. Nah, betul banget jawaban Gaska. Sekarang kita masuk ke kasus tadi ya. Promosi jabatan dianggap lebih banyak diberikan kepada pegawai yang dekat dengan pimpinan dibandingkan pegawai yang memiliki kerja lebih baik nih. Menurut kalian, apakah proses seperti ini mempengaruhi sikap kerja? Menurut aku sangat bisa, karena ketika seseorang merasa sistem promosi tidak adil, motivasi otomatis turun. Dia akan berpikir bahwa kerja keras ternyata bukan faktor utama untuk berkembang. Akhirnya muncul rasa kecewa yang ada. Aku juga setuju, karena dampaknya juga nggak hanya ke satu orang ya, tapi teman-temannya juga pasti ntar akan berpikir gitu kalau prestasi itu nggak terlalu penting gitu, karena kalau gimana pun juga tanpa adanya tahu dampaknya itu nggak hanya ke satu orang gitu kan, nanti otomatis budaya kerja juga perusahaan pasti akan berubah. Nah, berarti sebenarnya satu keputusan promosi itu bisa mempengaruhi banyak orang ya. Iya, karena promosi adalah bentuk suatu penghargaan dari perusahaan ke karyawannya. Kalau penghargaan dianggap tidak adil, kepercayaan karyawan juga ikut berkurang. Nah, kalau kita jawab pertanyaan dari kasus tadi nih, bagaimana sih kondisi ini mempengaruhi sikap kerja karyawan? Kalau yang paling terlihat dari perusahaan itu sendiri, yang dimana motivasi kerja akan menurun gitu kan, yang dimana karyawan awalnya bersemangat nanti akan menjadi kurang antusias atau kurangnya motivasi gitu kan, dimana mereka mulai bekerja itu bukan hanya karena kewajiban. Selain itu, biasa produktivitas juga bisa menurun karena sebelum seseorang selalu memberikan ide baru, bantuan kerja, atau berusaha mencapai target, tetapi setelah merasa diperlakukan tidak adil, ia menjadi tidak lagi ingin memberikan usaha terbaik dia. Iya, aku setuju sih. Padahal biasanya perusahaan itu berharap karyawannya aktif memberikan ide dan kontribusi lebih ya. Tapi kalau mereka usahanya nggak dihargai, wajar ya kalau semangat kerja kita tuh bisa menurun. Benar sih Kak, kalau banyak karyawan yang mengalami yang sama, perusahaan juga akan merasakan dampak-dampaknya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Apa pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi?
komitmen organisasi juga ikut menurun. Karyawan menjadi kurang percaya pada perusahaan, bahkan mereka bisa memulai mencari pekerjaan baru. Iya, coba dia sendiri tempat lain ya seperti itu. Jadi intinya bukan hanya kehilangan motivasi saja ya, tapi perusahaan juga berpotensi kehilangan karyawan terbaiknya. Kesempatan kerja itu kan semakin banyak gitu ya. Kalau misalnya perusahaan juga nggak menjaga keadilan, otomatis kan karyawan-karyawan berprestasi juga pasti akan memilih untuk pindah ke perusahaan lain yang akan menghargai mereka gitu. Iya, betul sekali. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Mengapa sih keadilan organisasi itu penting bagi karyawan yang menurut kalian berdua? Karena keadilan menciptakan kepercayaan. Kalau semua keputusan dilakukan secara objektif, karyawan merasa kesempatan mereka sama. Itu akan membuat mereka lebih semangat dan meningkatkan kemampuan yang ada di dirinya. Selain itu juga kan karena rasa keadilan itu kan juga membangun ya, membangun ataupun menjaga hubungan antar pegawai menjadi lebih baik gitu. Kalau misalnya dilakukan secara adanya persaingan secara sehat gitu kan, karena semua orang akan yakin bahwa prestasi yang ada di perusahaan ataupun kinerja kita yang dilakukan perusahaan akan dihargai gitu. Oke, jadi bisa dibilang keadilan organisasi itu bukan hanya menguntungkan karyawannya ya, tetapi juga bagi perusahaannya. Benar sekali. Nah, aku mau nanya nih, untuk solusinya apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama adalah membuat sistem promosi yang transparan. Misalnya, perusahaan menjelaskan indikator promosi seperti penilaian kinerja, kompetensi, pengalaman, dan pencapaian target-target yang ada sih, Kak. Kalau untuk Kariska sendiri bagaimana? Kalau untuk solusinya itu penilaian juga kan harus dilakukan secara objektif gitu kan, yang dimana kan perlu melibatkan lebih dari satu penilai gitu. Jadi kita tidak hanya bisa mendengarkan satu orang yang berbicara, tapi membutuhkan orang lain juga gitu kan. Karena kan perusahaan juga memberikan banyak pelatihan gitu kan kepada semua karyawan gitu, agar mereka memiliki hal yang sama untuk berkembang jauh lebih baik di dalam perusahaan itu. Benar banget. Jadi bukan cuma proses promosinya yang harus adil ya, tapi perusahaan juga perlu terbuka dalam menyampaikan kriterianya nih. Dengan begitu karyawannya tahu apa yang harus mereka tingkatkan untuk mendapatkan kesempatan promosi itu. Setuju, karena perusahaan juga kan sebaiknya memang menyediakan gitu kan media-media untuk karyawannya gitu untuk menyampaikan saran, masukan ataupun kritik juga gitu kan secara profesional untuk perusahaannya. Nah, oke, kayaknya pembahasan kali ini cukup di sini ya. Sekian podcast kita hari ini ya. Terima kasih ya, pembahasan kita hari ini menyimpulkan bahwa sikap kerja dipengaruhi oleh bagaimana karyawan memandang pekerjaannya dan organisasi tempat mereka